itu gue pasti jadiin. Oh gitu. Ya, misalnya oh dia cuman peleknya nggak ori, tapi dalemannya masih oke semuanya. Gitu. Nah, terus beberapa electrical semuanya bagus. Ya kan? Kesimpulannya mobil di bawah 100 juta Jepangan cepet laku. Yes, di Ngobrol Otomotif kali ini, jadi gue bareng Om John. Nah, Om John, thank you banget waktunya Om ya. Siap, sama-sama. Om Denku, sama-sama. Jadi Ngobrol Otomotif kali ini menarik sih menurut gue. Gue bisa ngajak podcast gitu kan. Sosok orang yang udah malang melintang di dunia jual beli mobil second. Udah puluhan tahun loh Om ya. Belasan lah ya. Kalau puluhan tahun gue tuwir banget bro. Udah belasan tahun. Ya kan? Tahun. Di atas 15 tahun ya ada ya? Murni ke otomotif 2012 akhir. Jual beli mobil awalnya gimana? Gua seneng otomotif, ngulik-ngulik mobil. Terus pekerjaan kampus gua yang lama nih, alma mater yang lama, itu emang mobil baru. Zaman dulu bro, nggak ada sales marketing itu yang memperdalami istilahnya proses trade-in. Itu gue perdalamin, ada di situ. Akhirnya gue kenal si pedagang A, si pedagang B, si pedagang C. Mungkin kalau orang mobil yang lama, muka gue nggak asing. Orang mobil bekas. Kayaknya tuh trade-in itu kan kayaknya diterapkan kayak yang gue tahu nih kalau orang awam melihatnya kayak beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya udah lama ya Om. Cuman dulu kayaknya bawahan gue tuh marketing gue tuh nggak mau mempelajari. Nggak mau mempelajari trade-in. Padahal kan di situ udah ada cuan istilahnya ya. Dia jual mobil bekasnya, nanti mungkin dikasih fee sama showroom yang beli, gitu kan. Belum lagi dari insentif penjualan mobil barunya. Gua kalau briefing mereka tuh ya kan, lu kenapa sih nih kagak mau diulik mobilnya, mobil bekasnya? Wah mobilnya butut gak ada yang mau pedagang, katanya gitu ya kan. Ya padahal kalau dicari ada pedagang pemain mobil tuanya ada. Nah kalau sekarang mungkin marketing mobil baru sekarang udah paham mungkin. Nah dari situ kan kita tahu tuh belajar sama yang udah pedagang lama atau senior gitu kan. Ini baut ori, ini baut warung, yang ini bukan cat ori, yang ini bukan part ori, jadi tahu. Baut warung tuh istilahnya jadi kayak nggak ini ya, nggak ori. Iya baut warung iya nggak ori bro. Harusnya dari gepengan si baut pabrik aja kan sama warnanya beda, sama bahannya beda. Iya. Pasti kalau baut-baut di dalam mesin itu dari pabrik itu udah ada cet-cetan titik-titik total QC. Bahasa gue tuh QC-nya pabrik, dari pabriknya udah di QC tuh. Gue seneng tuh kalau ngeliat baut-baut yang masih kayak gitu, yang masih ada titik-titik total chatnya. Iya. Ngomongin baut ya, bawaan pabrik itu udah memikirkan loh, dia tuh kayak bisa menyerap panas dan lain sebagainya untuk khusus di mesin itu tuh. Benar. Nggak sekedar baut gitu. Kualitasnya beda ya. Kualitasnya beda. Terus juga bentuk sama warnanya juga beda gitu. Kalau baut warung beli 10.000, ya kan dapat 10 biji, dapat 1.000. Cuma 1.001. Begitu kita masukin dratnya macet tuh, ya kan. Kalau dari pabriknya kan mau pakai mesin, langsung. Itu kelihatan. Gitu sampai kap mesin baut bukaan aja kita tahu jadinya. Dari masalah baut juga udah beda tuh ya. Jadi ibaratnya jangan dapat mobil itu kalau mau ngambil yang baut warung, lu bilang tadi istilahnya tuh. Istilahnya gini, nggak apa-apa kalau baut warung boleh diambil. Yang penting kan konsepnya mobil itu bebas laka, bebas banjir, ya kan. Mesin matic aman. Terus badan mesti seger kalau gue. Badan depan, samping, kiri kanan, atas, belakang. Nah kalau di bawah itu ada lecet-lecet, pemakaian wajar. Nah baut warung kadang-kadang kan di apa nih bahasanya, di penghalang ban ini air suka copot jatuh yang masih di luar ya, mungkin orang ganti baut warung. Tapi kita menjadi tanda tanya kalau di dalam mesin ada baut warungnya.
Oke. Bautnya nggak ori. Iya, iya. Iya, ada apa nih? Gitu. Jadi ngecek mobilnya, gue jadi bertanya-tanya. Oke. Dan gue akan tanya, Pak ini pernah turun mesin ya? Apa namanya? Lu kan dari 2012 nih ya? Iya. Jual beli mobil second sampai pada akhirnya lu ngedirin sendiri nih. Benar. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Pas saat COVID, semua kehidupan itu seperti tidak berputar ya. Dengan uang yang sedikit, berapa ya? 40 jutaan lah itu. Beli mobil satu, pakai, jual. Nah waktu itu konsepnya trek, bukannya majang. Oke. Tahu nggak konsep dagang ngetrek? Iya. Jadi gua dapet hari ini, pagi ini, ngejar unit. Di situ siangnya gua posting di status WA, gitu kan, ataupun di marketplace, gitu. Sorenya langsung transaksi lagi, gua jual apa adanya. Oke. Untungnya tipis-tipis tuh. Iya. Ada 1 juta, 2 juta, alhamdulillah. Oke. Gitu, untungnya tipis-tipis. Jadi tanpa di apa-apain. Untung GoPay juga pernah, ujung-ujungnya untung GoPay. Gitu ya. Iya, lepas aja udah ya. Lepas aja, yang penting muter. Iya. Terus kemudian baru bergabung untuk ke konsorsium teman-teman yang relasi untuk cari tempat di sekitar Karadinan Cibinong ini di 2020 akhir dapatlah Mandiri mobil ini. Oke. Dulu juga cuma 7 ekor unitnya di Gitu depan. Ya? Iya. Lama-lama kita puterin, gitu kan. Jadi banyak, nambah satu, gitu bro. Kalau misalnya ngomongin nyari mobil nih ya, kayak gue nyari mobil di marketplace misalnya gitu kan, atau di OLX gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya konsepnya lo nyari mobil ini kan buat dijual lagi nih Om. Benar. Cara lu gimana cari mobil? Dari iklan boleh, kalau harganya masuk. Oh gitu. Bahayanya dari yang jual foto, istilahnya, kita harus validasi dulu di awal bahwa ini benar mobilnya, pemiliknya, gitu kan, transfernya, gitu. Kemana, jangan sampai terjadi penipuan segitiga. Kalau kita jualan di sosmed yang kayak TikTok, kayak YouTube, kayak IG yang bisa live gitu, yang pakai video, itu kan real ya Om ya. Real, kitanya ada, mobilnya ada, gitu. Speknya kita jelasin gitu. Itu lebih trustnya lebih enak gitu. Tapi yang paling penting mah nyari mobil ya emang pasti dari pemakai yang mau jual. Ya karena kan dagang mobil mah nggak ada yang bikin di rumah pakai daun pisang. Kalau ada yang bikin pakai daun pisang sama kardus Indomie, ya kan ada home produksinya mendingan. Ya, makanya suka dukanya dagang mobil itu ya berburu mobil ya gitu. Sampai jarak yang dimanapun asal valid harganya masuk, gua kejar Om. Ngomong-ngomong nyari mobil nih ya, lu paling jauh kemana Om? Kadang nih kita udah sama makelar nih. Ya dapat mobil kan juga ada info dari makelar, mediator lah bahasanya. Iya, bahasa pinggirannya calo mobil lah. Calo mobil. Bahasa pinggirannya calo mobil lah. Bahasa kerennya mediator lah. Mediator. Bahasa kerennya mediator itu. Boleh tuh mediator, lu bikin kartu nama, saya mediator mobil. Kalau bahasa kasarnya calo. Iya, bahasa zaman dulunya calo mobil. Iya, gitu kan. Dapat info tuh dari dia, ya kan. Foto dikirim, spek dikirim, bacaan dikirim. Bentar Om, saya hubungin pemiliknya, saya tawar. Dia tawar. Kan prosesnya kayak gitu dulu kan? Kita. Terus, Om turunnya segini, dikasih nggak? Mau maju nggak? Ya gue naikin deh, gue maunya segini. Naik lagi. Coba sampein lagi ya Om, disampein lagi sama dia. Ya udah. Om katanya boleh nih, ngecek besok. Ya udah. Dikirim Sherlocknya. Lah ini kok mobil di Semarang? Oh gitu. Iya. Kadang ada tuh yang kayak gitu tuh calo tuh, iya. Udah mateng, harga udah duduk, bayangan dia udah ketemu gitu kali kan, cuannya, iya kan? Itu. Baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu di Semarang. Ya kan gue mesti mikirin BOP lagi, misalnya ke Semarang gitu. Ya kadang plat B mungkin di daerah sana pedagang sana mungkin kurang makan. Mungkin kalau plat lokal, plat H Semarangnya mungkin makan. Tapi kalau prinsip gue sih Om, selama samsatnya masih ada, belum tutup, belum bubar, plat Indonesia mana aja,
harga masuk beli, kondisi mobil cakep beli. Oh, kalau lu gitu? Iya. Oke. Intinya gitu aja. Masih berdiri ya? Iya, sama-sama berdiri. Kenapa enggak kan bisa diurus? Kenapa enggak bisa diurus? Ada biro jasa atau kita yang ngurus ke sana. Jadi paling jauh ke daerah mana? Wah, pernah Lampung. Oh, Lampung. Iya. Oke. Kata dia nih, Om, ke tempat saya itu ke kota, jalannya masih tanah. Mobil tuh kalau nggak mau mobil tinggi mendem, yang mau gue beli mobil Civic. Iya kan? Waduh, gue bilang. Terus ketemu jalan bagusnya berapa lama lagi? 2 jam Om, kata dia. Ketemu jalan bagusnya. Istilahnya di pedalaman kan, gitu. Ya tapi udah validasi semuanya, si pemilik udah ngunjukin STNK, BPKB, segala macam. Mobil udah oke lah ya. Ya, bahwa wujudnya ada. Oke. Udahlah Om, ketemu di kota aja lah, bilang gitu kan. Iya. Omnya yang turun, gue bilang gitu. Oke, nggak apa-apa Om, kata dia gitu. Ya namanya doi BU ya kan. Iya. Pasti dia mau turun ya kan. Iya. Untuk nyamperin gua yang memang agak kekotaan dikit, gitu, yang rameh dikit lah jalan aspal gitu Om. Paling jauh Lampung loh Om ya, ngambil ya. Kalau bicara bahasa paling jauh bicaranya Bali pernah. Oh, Bali pernah loh. Tapi Bali gua udah kirim orang. Oh, kirim orang. Iya, udah kirim orang sana untuk ngecek dulu, untuk dia pastikan ada di situ. Cek mobilnya semuanya, baru transaksi kepada si penjual. Baru gua telepon-teleponan, baru gua transfer. Iya. Mobil towing. Om, tadi kan lu sempet nyinggung masalah ini ya, calo atau mediator. Iya. Jadi ada back sound yang sering dipakai sampai viral tuh Om. Sampai viral. Nah, jadi si ini. Anjir, gue denger back sound itu kocak sih, asli sih. Calonnya ada 7, komisinya 2 juta dibagi 7, gimana urusannya nih bos, ya kan? Itu real, ada. Itu kan dipakai jalur di TikTok kalau nggak di Instagram kan? Iya. Jadi itu emang kondisi nyatanya emang kayak gitu ya? Ada kejadian. Ada. Misalnya gini ya, gue calo nih ya. Iya. Lo showroom mobil gitu ya, Iya. gue mau nawarin ke Om John nih. Iya. Ya kan gue langsung aja. Kalau itu bisa sampai 7 tuh gimana ceritanya? Dia itu si A1 atau yang deket ke si pemilik. Biasanya nggak tahu lu kali ya. Belum tembus sampai ke jalur si pembeli. Dia siaran, kirim foto. Kirimlah mungkin ada grup-grup WhatsApp Mopkas, calo-calo. Diambil fotonya, disiarin lagi, yang nangkep calo lagi di ketiga, ya kan? Calo lagi ketiga, berapa aja tuh bro mobil? Sekian gitu kan? Kondisinya gimana? Bagus, bla 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 bla. Oke, gua ada nih bayar nih. Ah, gitu kan? Dikirainnya bayar nih. Ternyata nggak tahu yang keempat calo lagi. Iya kan? Calo lagi. Calo yang keempat, gua ada bos gua nih. Gitu. Ada bos gua, ternyata bos gua dia bukan bos, dia tangan kanannya bos. Nah, ini udah mulai enak nih. Iya kan? Udah calo yang kelima. Gitu. Udah, akhirnya bos yang benernya, orang showroomnya yang benernya, yang turun datang. Paling gua kalau di lapangan geleng-geleng aja. Iya kan? Ini maklar banyak banget bang, gue bilang gitu, mau kondangan apa main futsal? Lu pernah dihadapkan dengan kondisi gitu gak? Ada. Apa yang lu lakukan? Selama pintunya nggak ditutup untuk ke pemilik, ya kan? Ini etika di lapangan nih Om. Oh ada yang ditutup juga ya? Iya. Oh gitu ya? Jadi taunya ke si calo yang kesekian lah. Yang maju ketemu gua gitu istilahnya. Iya. Berapa Om mau bayarnya? Nah, gua pasti harganya ke sini. Itu gitu. Kalau misalnya ditutup jalurnya. Oh, ke yang ketujuh terakhir ini nih? Iya, gitu. Pasti gua harganya bayar ke sini, tapi gua sudah tahu, oh ini pemiliknya, ada suratnya, ini rumahnya, safety lah. Iya, tapi bukan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan gua nggak pernah. Gua pasti. Kalau orang ketujuh itu, misalnya katakanlah kondisi kayak gitu, orang ketujuh itu tidak mempersilahkan lo ketemu si pemilik langsung ya? Enggak ya dia? Enggak ya, karena dia kan juga ngebagi-bagi cuan buat yang kelima orang itu kali kan. Titipannya gitu. titipan harga. Nah makanya para pemilik mobil, calo atau mediator itu bukan berarti buruk ya dalam konteks ini, disclaimer gitu. Iya. Tanpa jalur mereka juga, si om atau tante pemilik mobil nggak bisa laku mobilnya. Cuman memang kondisinya emang agak terkesan tuh gimana gitu. Iya. Kan ada, saya emang nggak pernah mau jual ke maklar calo, misalnya ada orang kayak gitu. Ya mungkin karena ngalamin situasi terlalu ribet kayak gitu. Betul. Harganya terlalu ditutup-tutupin, mungkin gitu. Sementara kan sedangkan orang BU butuh uang untuk keperluan jual mobilnya gitu. Kadang-kadang emang
suwe juga sih kalau calo yang suka nutup-nutupin harga, ngeganjel-ganjel bro, istilahnya gitu. Lu sama aja dalam hati gue ya, lu sama aja mempersulit urusan orang. Sementara kalau lu terbuka, nih om, pemiliknya minta segini, nih saya di lapangan kondisinya kayak gini, ada 4 orang, ada 3 orang. Gimana atur om? Oh, itu nah itu enak tuh. Benar. Pintu nggak ketutup. Oh itu kita yang langsung. tutup tuh iya. Oke. Gitu. Ada juga calo Sherlock. Ada bro. Calo Sherlock. Calo Sherlock gimana om? Ngirim Sherlock, ada nih Sherlock ini bos. Kata dia. Tapi lu DP dulu ya. Iya benar, lu udah lihat belum unitnya? Udah bos, kata dia. Bagus. Iya, oke, kata dia. Ada gak foto selfie-nya? Lupa bos, gua baterai gua lowbat waktu itu. Ya udahlah, gua mungkin percaya aja, tapi kecil ya, DP-nya 500.000 ya. Iya bos, kata dia gitu kan. Karena kenapa gua mau kasih DP ke dia? Dia sering kasih info ke gue kan, gitu. Karena gua berpikir ya udahlah supaya jadi nanti ada komisi buat dia lah gitu. Dikasih Sherlocknya lapangan bola, bro. Serius? Lah iya ada, mana nih? Kosong ya kan? Oh, gitu. Iya ini calo Sherlock namanya nih. Gitu. Iya istilahnya. Kalau bisa mah validin dulu istilahnya makelar atau mediator atau calo mobil ke lokasi dulu, ketemu pemiliknya, emang benar ada suratnya supaya enak semuanya. Tapi yang bahaya itu hindari teman-teman mediator penipuan segitiga di lapangan karena pengen berharap dapat gede, komisinya, cuannya, mobilnya murah masuk gitu kan, harganya ke showroom ke pedagang gitu, masuk banget lah pokoknya, selisihnya bisa 40-50 juta, gitu, akhirnya lempar ke kita lebih murah, selisihnya 20 juta gitu kan, kita jadi tertarik. Nah ternyata itu penipuan segitiga. Teliti sebelum membeli itu penting. Gitu. Makanya ke para pemilik mobil sekarang kan banyak platform ya, ada showroom ataupun ada apa sih namanya marketplace yang memang dia resmi jual mobil ke kami aja, proses mudah kan, banyak gitu kan. Gitu. Kadang-kadang orang lebih trust ke sana gitu. Itu aja sih bro. Jadi ada calo Sherlock, ada calo Sherlock, ada calo foto. Calo foto. Iya. Cuma kasih foto doang. Ini foto doang. Mobilnya nggak muncul-muncul. Ada. Ini gue bilang calo foto nih. Iya gitu. Ada juga calo masih hijau. Masih hijau tuh gimana om? Iya, mobil bekas nabrak dia bilang bagus-bagus aja. Oh gitu. Pas kita ngecek mobilnya udah pada keriting. Ternyata dia kagak paham mobil. Oh ada juga ya? Ada. Ya mungkin dia ikut-ikutan awalnya. Nganterin temennya lagi ngecek mobil, naik motor gitu. Terus minta nomor telepon, dapat nomor telepon, nih lu langsung aja ke bos ini, langsung ke bos ini, showroom gitu. ini. Padahal dia belum ngerti. Gitu. Ada calo masih hijau ada. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau kayak lo, gue pengen tahu nih om. Oh itu kan dari proses nyari ya. Iya belanja unit. Lo hunting biasanya dapat informasi juga dari mediator. Tapi kalau misalnya hunting lo pribadi sendiri, ada yang lo lakukan juga nggak sih? Ada. Apa lo ngandelin langsung dari juga? User? Oh, gitu. Ada. Mediator itu adalah setelah kita seleksi alam, adalah orang yang menjadi tim eksternalnya gua. Buat showroom gua. Nah, karena pekerjaan mediator ini sekali lagi bukannya jelek ya, disclaimer teman-teman, ini pekerjaan bagus. Istilahnya. Jadi bisa menguasai otomotif, mobil bekas nabrak, bekas banjir jadi tahu atau tidak, baut warung atau baut ori tahu gitu. Itu perlu dipedalami, itu bagus. Nah, kemudian nanti berjalannya waktu nih, oh ini valid nih, dia sering nih ngasih info ke gua, terus gua datang ke sana, unitnya nongol, gua bayar, mobil bagus. Nah itu akhirnya gua seleksi menjadi tim eksternalnya gua. Jadi gua udah semakin simple. Di Sukabumi ada tim inspeksinya gua, mediatornya gua. Bandung ada timnya gua turun di Solo, Jawa Tengahan, Jogja, Cilacap, Tegal segala macam, gue tinggal telepon. Tolong dong, Mas jalan ke sini. Gitu. Ini tadi saya udah deal harga mobil segini, kamu cek aja. Nah itu kan kita nanti kita kasih jasa inspeksi ngeceknya sama bawa mobilnya sampai ke showroom. Karena gue juga dulu belajar dari lapangan om. Dari sama menjadi semediatoran juga supaya kita
bisa tahu, sering ketemu mobil, akhirnya paham mobil bagus atau mobil nggak bagus. Harus menjadi posisi itu dulu, gue juga. Gitu, gue bukan anak yang duduk manis dikasih warisan untuk buka showroom, bukan. Gue memang dari bawah. Sekarang pertanyaan gue, Om, simpelnya ini ya. Ngelihat ini mobil oke apa kurang oke, ini bekas ini dan itu. Kalau dikerucutkan 3 poin, ini gue kalau udah ngelihat kayak gini, ini udah nggak beres, gue balik kanan gue. Iya, itu gue banget tuh. Nah, itu poin-poin apa? Kalau dikerucutin 3 pasti banyak, Om. Ininya, itunya, ngolong lah, apalah. Kalau dikerucutkan cuma 3 poin nih, lu bakalan, gue kalau ininya udah begini, gue ogah udah. Iya, tahu. Nggak usah ngabisin banyak waktu kan kalau yang udah jam terbangnya ini kan. Kadang gue dateng. Sampai lokasi sesuai Sherlock, mobilnya lagi parkir di carport garasinya. Ya kan, dari berdirinya aja gue udah nggak resep. Dari nongkrongnya mobilnya lu nggak resep tuh. Itu lu udah bisa balik kanan? Iya. Tanpa banyak basa-basi, bilang kayak ngasih info mediatornya, "Bang, ini saya udah di lokasi, tapi saya nggak feeling ya bang sama mobilnya, saya nggak turun." Padahal lu cuma ngelihat gitu doang ya? Cek aja dulu Om, kata dia gitu. Ya iyalah bang, atasnya burik gitu kan. Lampu boklempnya pada pecah. Depannya gitu kan. Udah dari berdirinya aja tuh, babannya kempes sebelah kiri. Nah, itu gue udah nggak feeling tuh. Udah gue nggak usah buang waktu, bener kata lu tadi. Gue jangan buang waktu, dalam cabut biasanya. Karena mendingan ngejar yang memang, wah baru nyampe garasinya, carportnya mobilnya seger nih, walaupun ketutupan pagar juga. Nah, kelihatan itu, ya. Kelihatan. Udah feeling juga Om ya. Iya. Ibaratnya lu mau COD janjian sama harim, ya kan? Liatin dari jauh gitu. Ini harimnya nggak cocok nih, nggak bagus gitu. Lu tinggalin aja. Istilahnya kan gitu. Ada istilah begini nggak? Misalnya beli mobil nih ya, katakanlah ngecek-ngeceknya lu udah detail gitu ya. Oke sini, oke deh, gue deal. Nah, tapi ketika udah dipakai, wajir, ternyata ininya nih. Ada Om. Ada istilah begitu nggak? Walaupun lu udah lama nih jual beli. Ada. Dari sekian puluh. Faktor, maksudnya dari sektor mesin kan yang nggak bisa 100% dicek. Setuju. Apa dari sektor mana? Setiap showroom pasti begitu. Ada yang ngalamin mobil, begitu kita bayar enak, begitu nyampe showroom, besoknya minum bodrek. Gitu. Street jadi begini ya. Padahal di make sure dulu tuh ya. Iya. Awal tes apa gitu ya. Gitu. Sekarang kita juga kan, ya udah detail dah, bener kata Om Dedkus lah. Kita udah detail, udah segala macem. Gitu. Tiba-tiba pindah tempat ke lokasi kita, udah tuh kita minum bodrek puyeng. Iya kan? Waduh, Matic udah turun nih. Nah, gitu, harus turun nih, udah habis goceng aja nih, gitu. Tapi ya udah, kita telan aja Om. Gitu ya? Iya. Kita telan gitu. Tapi kalau selama misalnya asumsinya kita nggak turun, pasti gue balikin ke si penghubung itu. Atau bacaannya dibagus-bagusin, salah lah. Gue nggak akan ambil, mohon maaf aja gitu. Tolong ini selesaikan, balikin. Karena kan gue sudah mempercayakan kepada yang inspeksi. Gitu. Kok mobil begini masih dikasih ke gue aja, gitu. Jadi gue udah sampai di tahap itulah. Iya gitu. Tapi yang paling aman, yang paling bagus, udah kirim orang yang ngerti. Begitupun pembeli, boleh bawa montir yang dipercaya, boleh untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Gitu. Nah makanya dengan berjalannya waktu, pengalaman gua itu mendapatkan mobil yang kondisi kayak Mandiri sekarang, yang mesti segar, mesti bagus, gua dandannya minim. Itu ya melalui proses itu tadi. Jadi selama jual beli mobil second, ada pengalaman unik gak? Banyak Om. Unik dari segi orangnya nih ya. Pembeli ini maksudnya ya? Ya dari si penjualnya. Penjual mobil itu ya? Ya, yang jual mobil itu. Udah deal, udah segala macam di rumahnya, gua udah ngecek, udah cek surat, udah tinggal transfer. Ya kan? Istrinya lagi nangis, ngegerung-gerung, ngaung-ngaung. Kenapa emang? Di belakang. Kenapa? Belum siap untuk kehilangan mobil. Iya. Waduh, gitu. Mobil kesayangan ceritanya kali. Ya, historinya banyak, dan itu dipakai sama almarhum anaknya. Jadi dia serasa
apa ya? Memorinya terlalu kental iya, ya. Iyalah. Iya. Terlalu dalam lah, Om. Dalam. Iya. BMW gitu. itu, Om. BMW ya? BMW waktu itu 2020 apa 19 gitu. Iya. Jadi ternyata anaknya baru pulang wafat gitu. Jadi ya dia belum siap kehilangan. Oke, iya. Gitu ya. Akhirnya gue balik kanan, gue nggak beli. Oh, akhirnya lu nggak jadi beli? Oh gitu ya? Iya, akhirnya nggak beli. Jangan deh, karena ada yang ngeganjel dari si penjualnya, pemiliknya. Takutnya nanti di guanya lama juga gitu ya kan? Oh gitu ya? Iya, bukan karena kecelakaan di mobil tuh bukan. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Bukan hal-hal yang horor-horor gitu, bukan gitu. Iya. Tapi karena dia belum mengikhlaskan. Iya. Nah, ada juga udah deal, udah transfer, iya kan? Om, putar balik Om, kata dia gitu. Kenapa Om? Putar balik dulu boleh nggak, kata dia. Iya, putar balik. Ini Om, mertua saya ngomel-ngomelin istri saya Om, katanya. Iya. Jadi berantem Om, katanya nggak boleh dijual, kata dia. Oh gitu ya? Ada Om. Kita udah seneng, asik, iya kan? Di mobil udah putus, udah deal. Jadi punya stok nih. Iya, baru nyampe depan kompleknya suruh puter balik. Oh, gitu. Ada yang kayak gitu. Akhirnya lu transfer balik Om sama dia? Ya udah, ya gimana Pak? Gitu. Ada juga berebut. Berebut gimana? Berebut unit. Nah. Iya kan? Balik lagi nih ya, jadinya ngomongin calo lagi ya. Oh iya. Ada lagi nih makelar calo ngaduin buyer, ngaduin pedagang. Oke. Iya. Di sini dia majuin kita, di sana majuin juga pedagang, pembeli. Si ininya satu orang? 2 orang, mediatornya, unitnya 1. Oke, mediator ada 2. Iya, dengan jalur yang berbeda. Oh gitu, ya. Iya, dengan jalur yang berbeda. Ketemu dia tuh di situ. Ketemu di situ. Terus? Ya ini kan mungkin maklarnya fighter juga kali kan. Iya, udah tempur aja dulu, prinsipnya gitu ya kan. Kan gue nggak enak kan gitu. Ketika ada yang lagi ngecek, gue datang belakangan, ya gue paham. Betul. Gue nggak akan turun. Betul. Iya. Maklarnya komplain ke si pemilik, gitu. Bapak kok janji sama saya? Katanya, kok janji juga sama orang kan gitu. Oh, gitu. Iya kondisinya. Iya. Bukan maunya si maklar. Ya kata si bapaknya, ya saya pengen lihat aja siapa yang paling tinggi. Nah lu nggak bisa begitu Bapak, ya kan? Iya. Kalau udah maju 1 ya sudah. Iya. Gitu. Kalau mau ini misalnya nggak jadi baru. Om, ya udah silakan lihat mobil saya. Iya, Abang jangan jalan dulu ya, soalnya ada yang mau jalan nih dari Bogor. Nah, misalnya gitu. Jangan kita diaduin di situ. Oke. Benar. Iya kan? Gue pernah waktu itu nyari mobil all new Om. Iya. All new. Om, gue mau lihat dong. Besok. Oh jangan besok. Besok lusa aja ya. Iya. Tapi gue nggak bisa janji Om, karena besok udah dijanji orang ada yang mau lihat. Itu lebih enak Om. Nah itu benar. Itu lebih gitu enak. Ya? Jadi etikanya kayak gitu Om. Benar. Ya, etikanya kayak gitu. Jadi kita kan nggak buru-buru, kita nggak nyalain keadaan, nggak ngejalahin orang. Akhirnya gitu. gue kontak lagi kan, gimana? Om, sorry udah putus. Udah jadi. Wajir ya gue bilang ya udahlah. Belum rezeki kita. Bener lagi. Gitu. Bener. Iya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Makanya jangan dibilang, wah ngeliatnya enak nih dagang showroom. Iya. Kan? Suka dukanya gokil juga Om. Buat memenuhi, melayani kepuasan konsumen, kita berjuangnya harus sampai segitunya gitu istilahnya. Iya. Tapi ya itu sekelumit, nggak selalu melulu seperti itu. Iya. Ada yang dari user juga kan, Om saya nonton konten Om John mau jual mobil ini nih. Oh iya Om, boleh kirim fotonya bla bla bla. Gitu. Iya Om, udah ditawar yang ini segini katanya. Wah udah jago tuh, udah bagus. Gitu. Kalau saya di bawah itu boleh nggak? Oke. Kalau ini samain deh Om, katanya lebihin 2.000 3.000. Ya tanya dulu, dia pasti bayar nggak? Kasih kesempatan dia, yang nawar tinggi itu udah pasti bayar nggak besok? Oke. Oh gitu ya Om, iya kabarin saya kalau dia bayar bagus. Iya. Kalau dia nggak bayar, nah tuh calo lagi tuh kayaknya. Iya, cuman ngunci angka doang. Iya kan? Ngunci angka doang tuh calo. Iya kan? Udah Pak, besok saya bayar Pak. Iya, oke. Deal Pak, sekian ya Pak. Harga Bapak saya oke. Iya. Bener. Besoknya iya Om, nggak ada kabar.
Ditanyain AAU, alasannya katanya. Ya udah kalau saya segini di bawah itu saya langsung datang bayar. Oke Om, datang bayar. Jadi ini POV dari Proses cerita yang punya showroom nih, ya kan? Yang dari sisi orang showroomnya gitu ya. Iya. Dari cari mobil, bahkan lu awalnya dari mulai merintis bisa jual beli mobil tadi lu cerita Om ya. Sampai lu dari punya 1 unit sampai bergabung dengan teman-teman punya satu showroom namanya Mandiri Mobil di Bogor ya Om ya. Iya, Karadenan, Cibinong Bogor. Unitnya banyak banget di sini. Nah, itu prosesnya gokil juga ternyata ya. Jadi kalau misalnya ada orang, wah gue punya X rupiah, gue pengen mendirikan showroom jual beli mobil second, kayaknya wah itu kalau masih newbie kayaknya tiba-tiba langsung punya showroom mungkin bisa-bisa aja Om ya. Bisa. Tapi apakah akan langgeng apa enggaknya kita nggak tahu tuh. Balik lagi ke kalau gue konsepnya dengar dia. cerita lu soalnya kayak prosesnya bener-bener Betul. ini banget Itu kan kehati-hatian kita. Untuk belanja mobil jangan sampai kita bukan untung malah buntung. Itu ada itu banyak Iya, gitu. banyak yang mangkrak gitu segala macem yang di luar ekspektasi kita dandannya biayanya membengkak gitu. Oke. Makanya so far kalau mobil udah dandan banyak kayak kemarin tuh gua ngecek Yaris manual. Iya. Gitu kan. Kadang-kadang nyampe sana di foto bagus gitu kan. Nyampe sana dandannya di luar ekspektasi kita. Oke. Ya, gue langsung katakan, maaf Om, saya nggak feeling. Iya. Saya nggak bisa nawar, saya langsung pulang aja. Tapi pernah juga Om, lu kayaknya feeling lu agak kurang, tapi coba dulu. Ternyata malah bagus. Kalau poin-poinnya yang bisa dijual untuk gua bahwa ini layak dijual gitu, karena ketidakbagusan feeling yang nggak kuat itu, itu gua pasti jadiin. Oh gitu. Ya, misalnya dia cuman peleknya nggak ori, tapi dalemannya masih oke semuanya. Gitu. Nah, terus beberapa electrical semuanya bagus. Ya kan? Panel-panel semuanya bagus. Karet-karet semuanya masih ori. Tapi dia udah cat siram 2 kali gitu kan. Peleknya ya pelek racing yang nggak matching misalnya. Ya gue sikat sih kadang. Gitu, asal sesuai harga aja. Sekarang ngomongin masalah jualan mobil nih. Ya. Jualan mobil yang kalau lo ini kan lah dari waktu ke waktu ya. Dari belasan tahun itu. Prosentase terbesar apakah mobil Jepang, Eropa atau Amerika atau mobil negara lain lah? Brand Jepang di Indonesia trustnya, kepercayaannya udah luar biasa. Karena gue kan kelasnya pinggiran nih. Nah, Jepangan mobil apa? Kan Jepang kan ada Mitsubishi, ada Honda, ada Toyota gitu kan. Ada Nissan gitu kan. Mobil apa, tipe apa yang sering banyak secara persentase gila nih? Toyota lagi, apa Honda lagi. Produk Jepang ini secara variatif tipe dan modelnya, selama budgetnya masih bisa memenuhi pangsa pasar di Bogor, Jabodetabek, ya kan, itu pasti gue stok. Kesimpulannya, mobil di bawah 100 juta Jepangan cepet laku. Pernah pengalaman lu selama jual beli mobil, ketika lu ambil nih barangnya bagus gitu ya, unitnya. Nah, terus ternyata nggak keluar, nih barang entah kenapa kok nggak diserap nih sama konsumen nih, nggak pada mau. Akhirnya lu jual rugi, pernah nggak kejadian kayak gitu? Mercy tuh E-Class tuh 2 kali bayar pajak, 2 kali lebaran, belum laku. Serius loh? Iya. Itu mobil udah gua gantiin pelek, gitu? modif-modifin lagi biar kelihatan enak seger. Lu gantiin pelek supaya kelihatan lebih ini gitu ya? Iya, gua pakein audio terus ya. Awalnya audio nggak ada? Bukan, artinya gua upgrade lah, gua pakein Pioneer, tambahin subwoofer, biar lebih menarik lah ya. Biar lebih menarik. Emang waktunya belum laku tuh mobil, belum laku. 2 kali lebaran, 2 kali bayar pajak, belum laku tuh mobil. Gokil ya. Iya, jadi maskot aja tuh di pojok dulu adanya ini kan. Belum ada lirik-lirik juga terus ya. Iya, lu sempet konten sama gua. Itu unit ada? Hyundai Getz. Itu agak lama gua. Tapi ketemu pembelinya itu 9 bulan. Nah, historinya kenapa gue beli Hyundai Getz sunroof itu, gue dulu pernah jual tuh cepat. Untungnya ada, enak gitu. Ada. Karena emang mobil hobi, sunroof langka. Dulu kan gue bilang di konten tuh, gue jual sekian pernah, gitu 90 jutaan. Itu udah gue jual murah sampai 60 jutaan aja.
60 belum laku-laku 9 bulan. Oke. Iya. Dan pada akhirnya Laku Om. Laku juga? Dan orangnya seneng, puas. Oke. Dan memang pengennya itu. Oke. Jadi rezeki mobil itu nggak bisa kita pedagang yang ngukur. Harus laku cepet, untungnya sekian. Itu pantangan tuh bagi gua dagang mobil. Gua ngukur untung di depan, gua nggak pernah. Oh, kalau misalnya Pantangan gini, tuh. pasaran Altis itu katakanlah 60 sampai 65. Lu dapet ini barang gocap, ya kan berarti kan udah 20.000 misalnya. 15.000 misalnya di depan mata. Itu kagak gua ukur itunya. Oh gitu. Iya. Jadi gimana dong? Yang penting ya udah mudah-mudahan bisa lepas aja nih dengan Iya. ada margin lah ya. Ya Tapi udah. margin diukurnya nggak lo ukur nih. Enggak, Harus nggak boleh. X rupiah gue dapet nih. Enggak. Nakar untung nggak boleh. Kenapa kayak gitu? Pernah gua kayak gitu, malah jadi Malah gua kayak punya ekspektasi nggak kesampaian jadi nggak bete ya, Om, ya? kesampaian, nanti akhirnya kita malah Gerundel. seujon sama mobil tipe itu juga. Oh, gitu, Tipe berikutnya. ya. Oke. Nggak boleh kalau gua. Oh gitu. Iya, disclaimer ya, pedagang yang lain ini cuma Om John aja nih. Iya, ini kan opini lo ya, menurut Om, ya. Om John. Iya, iya. Tapi kalau pedagang lain udah biasa Begitu. naker margin karena ada Iya, kalkulasi pengeluaran, sah-sah aja. Iya. Tapi yang paling penting mah dagang mobil yang paling cepat, ada ujungnya udah jual lah. Maksudnya ada ujungnya udah jadi? Ada ujungnya tipis-tipis dari modal. Oh gitu. Ada kelebihannya Om. Tuh tadi ada Terios. Nah, Mobil baru masuk, iya. iya kan? Nah. Ternyata itu mobil Terios sebelum dijual ke sini sudah dicek sama calon pembeli. Oh gitu. Iya, si calon pembeli nanya ke bapaknya si pemilik, maaf ya saya mobil saya jual ke showroom Cibinong. Dia langsung nyebut tuh, Cibinong Om John ya. Si bapak yang ngecek mobil itu, Iya. calon pembelinya. Nah. Yaudah, saya hubungin Om John. Oke. Kan artinya udah nunggu tuh pembelinya. Gue jual tipis. Gue tadi ngomong kok terus terang pada saat transaksi. Oke. Iya, si bapaknya bilang kalau jual ke Om langsung harganya sekian. Oke. Kalau saya di bawah harganya si Om belinya. Ngerti. Tapi si bapaknya karena sudah tertarik dengan mobil saya daripada laku nanti mobil yang gantiannya tukerannya ini, udah saya putusin aja beli sama Om John. Gitu. Kalau misalnya di istilah pedagang tuh ada, oh ini grade-nya A, B, mengkategorikan itu tuh gimana? Ya Pandangan menurut pandangan Om John tuh gini, kalau kategori udah grade A, satu, mobil tangan pertama dari baru satu pemilik. Oke. Ya kan? Itu mandatori pertama tuh? Mandatori pertama. Oke. Kondisi kita cek di bengkel resmi, service recordnya benar. Oke. KM-nya memang low. Oke. Fisik body bener-bener grass, wangi dealer interiornya. Wangi dealer, setuju gua. Terus juga baut-baut, part-partnya semuanya masih ori. Cat juga nggak ada sama sekali yang di repaint atau di sol ataupun di spet lah. Oke. Ya, Oke. itu. Terus kelengkapan dokumennya juga full set. Oke. Lengkap. Sampai bahkan kunci serepnya belum dipakai. Oke. Ban serepnya belum turun. Oh. Oke, gitu. Lampunya masih bening semua. Nah, begitu gua naikin ke cuci steam kolongan, wah semuanya juga marking-marking cat-cat pabriknya di kolongan masih ada. Kelihatan, benar. Itu kategori mungkin yang menurut Om John itu grade Grade A. Harganya juga beda. Orang beli mobil bekas rasa mobil baru. Sama lo anti banget kalau bekas tabrak sama bekas banjir ya? Jangan Om, enggak ya? enggak mau. Lo gua. di sini nggak ada sama Nggak sekali? ada. Nggak ada. Walaupun yang bekas tabrak itu ada nih bengkel yang bisa memperbaiki nih. Ya Lo itu kan nggak udah mau ada ya? spesialisnya tuh. Ada spesialis. Pedagang yang main mobil dia jujur kan? Bener, ada tuh. Iya, ada mobil bekas Iya. rusak ya kan, Iya, dibeli iya. gitu kan, Benar, terus dirapihin. Itu bagus, jujur, Benar, dia apa benar. adanya. Jadi ketika orang pengen impiannya, Ada. dreamnya punya Pajero, tapi Iya. emang bekas jeder, bekas nabrak, udah dirapihin, tapi budgetnya Disampaikan juga murah. sama dia. Disampaikan kan? Disampaikan. Tapi kan budgetnya di Keren pembeli tuh. masuk kan? Yes. Iya. Ada di daerah Bekasi. Ada dari Bekasi Iya, ya kan, iya. beli mobil rusak BMR. BMR. Nah, itu viral Keren. tuh, lagi Salut. bagus tuh. Om, thank you banget. Sama-sama, Om. Ngobrol-ngobrolnya. Jadi gue, teman-teman, lagi ada di salah satu showroom mobil second di Bogor. Ini namanya Mandiri Mobil. Iya. Di daerah Karadenan Cibinong, Bogor. Stoknya banyak banget, buset. Alhamdulillah. Nah, jadi lo kalau misalnya mau ketemu Om John datang ke sini bisa. Ya. Ini gue langsung cantumin nomor WA-nya Om John. Ya. Ya. Nomor WA-nya lo langsung WA nih. Ya. Ini nomor bisa lo WA 24 jam ya. 23 dah tidur sejam. Ya lo kalau boleh telepon bisa hubunginnya kapanpun sebenarnya ya. Insya Allah. Cuman enak Jadi mau di jam kerja tuh. betul, mau beli aja atau mau tukar tambah, Bisa juga mau tuh. jual aja, bisa hubungin nomor gue Om. Siap, nih udah Gitu. dicantumin nih nomornya. Iya. Dan
sosial medianya nih. Ya. Sosial media dari Mandiri Mobil. Ada yang live TikTok, marketing saya, teman-teman gitu. Iya, iya, Pantau iya. aja di Lagi live situ. TikTok Ada dari channel-channel YouTube juga gitu. Jadi dipantau aja. Alhamdulillah sampai sekarang di 2026 ini Mandiri Mobil masih tetap jalan gitu. Om Denkus juga masih bisa ngonten ke sini gitu. Kita saling mendoakan yang terbaik. Amin. Sekali lagi konten ini disclaimer bukan maksud untuk menyinggung siapapun, pedagang manapun, maklar ataupun mediator. Ini adalah menurut saya bagian edukasi. Kita ngobrol supaya melek aja. Nah, yang baiknya tetap dipakai, diambil. Yang kurang baiknya ditinggalkan, dirubah. Gokil, ya kan? Kan gitu. Kalau Mandiri Mobil kan konsepnya gini, lu feeling bayar, nggak feeling tinggal nggak apa-apa. Gua nggak marah. Gue demen nih. Datang dulu, test drive sepuasnya, biar produk yang berbicara, bukan kita yang banyak bicara. Anjir. Bener kan? Iya, Yoi. benar. Oke Om. Untuk sebelum kita cukupkan closing video ini, seperti biasa nih, ada yang ingin lu sampaikan nggak Om ke teman-teman? Apapun itu, Apapun sebagai itu. Closing statement, silakan Om. Closing statement. Jadi ada 2 poin yang mau gua sampaikan closing statement ini. Yang poin pertama untuk sesama pedagang, sesama showroom, kita tidak usah saling bersaing tidak sehat, tidak usah saling menjatuhkan, karena pemain baru, pedagang baru akan terus ada. Regenerasi kedepannya akan terus ada. Gitu. Marilah kita bersaing secara kualitas, secara konsep dagang yang enak, yang nyaman, karena sekali lagi mobil bekas ini masih jadi primadona menurut gua. Masih jadi unit bisnis yang tidak tergerus oleh AI. Iya, karena kan perlu Om Denkus, konten kreator otomotif yang untuk menyampaikan ini, perlu marketing, perlu saya. Kalau yang lain, unit bisnis lain mungkin udah tergerus sama AI ke depannya. Nah, makanya dijagalah, dirubahlah semakin baik gitu. Dan terus juga tetap ramah, tetap tanggung jawab terhadap apa yang menjadi ketidakpuasan para pembeli. Nah, poin yang kedua, buat para calon pembeli dimanapun berada, mau beli mobil bekas, ya, berhati-hati. Karena sekarang medsos sudah mudah untuk diakses, untuk cari mobil apapun, tinggal duduk di rumah atau sambil kerja, sambil di perjalanan, sudah mendapatkan pilihannya. Tapi hati-hati, penipuan segitiga, penipuan transfernya yang bukan kepada pemilik, ya kan. Terus juga ketipu karena mobilnya masih persengketa. Ya, hati-hati lah gitu. Lebih baik datang ke showroom yang memang jelas-jelas showroom itu kalau mau jual ataupun kalau mau beli, showroom itu emang udah cari makannya di mobil bekas. Gokil, luar biasa Om. Tercerahkan gue. Tercerahkan. Banyak banget sharing-sharing lo. Iya. Semoga alhamdulillah video ini bisa bermanfaat dan lo bisa share ke media sosial lainnya biar tercerahkan semuanya gitu kan. Dan semoga bermanfaat video ini. Sekali lagi gue cantumin sosial medianya Mandiri Mobil dan alamatnya berikut dengan WA-nya Om John. Jadi lu langsung hubungi aja. Kalau ada yang mau cari-cari atau mungkin nanya-nanya dulu, mau minta arahannya, mau mengganti mobilnya atau mau trade-in boleh, gitu mau konsultasi dulu aja, boleh, nggak apa-apa. Datang ke sini, datang dulu, lihat-lihat dulu Mandiri Mobil, konsepnya kayak gitu, biar silaturahmi dulu gitu. Kayak gitu. Om. Siap. Kita cukupkan ya. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa juga follow media sosial gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should